Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang isu yang beredar tentang kamu. Dan ini cukup memanas ya. Seperti apakah itu kita akan coba cek. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat di sini beberapa dari kamu mungkin ada yang sedang dalam kondisi terpuruk. Nah, di keadaan kamu terpuruk ini, itu menjadi bulanan-bulanan orang. Jadi banyak nih orang-orang yang mungkin tidak suka kamu. Itu banyak yang senang. Mungkin dia melihat kamu terpuruk, melihat kamu punya masalah gitu ya. Nah, bahkan ini mungkin jadi buah bibir ya bagi mereka-mereka. Ada yang bercerita, ya mungkin dari mulut A ke mulut B gitu ya, dari si A, dari si B ke si B gitu ya, mungkin menceritakan tentang kamu. Ada isu nih, bahwasanya kamu itu terpuruknya karena inilah, karena itulah. Ya mungkin banyak sih sisi negatif yang kamu dengar tentang ya kamu. Nah, tetapi aku melihat di sini ada strength. Ya, ada strength. Strength ini adalah sebuah kesabaran dan sebuah kekuatan yang akhirnya kamu miliki. Ya mungkin dengan isu yang beredar tentang kamu, bahkan banyak orang yang sedang membicarakan kamu di sini. Kenapa ya kamu kok sampai terpuruk? Padahal dulu hidup kamu itu mewah, dulu hidup kamu itu begini, dulu hidup kamu itu begitu. Apakah karena pasangan kamu atau ada orang yang dekat dengan kamu yang hanya memanfaatkan begitu? Nah, mungkin banyak orang-orang yang mungkin mencerita miring tentang kamu, tapi disitulah ternyata kamu ambil pelajarannya, kamu ambil hikmahnya, kamu menjadi sosok yang sabar, kamu menjadi sosok yang mungkin mengikhlaskan dan memaafkan, dan kamu menjadi sosok yang mulai bangkit di sini. Ya, judgment perubahan terjadi. Di saat mungkin tadi keadaan kamu yang tidak baik-baik saja, kamu mulai punya kekuatan, kamu mulai sabar untuk menghadapi semuanya. Ternyata keadilan membuat kamu akhirnya berubah gitu loh. Ya, kamu akhirnya menemukan suatu jalan yang membuat orang-orang bahkan makin menceritakan kamu. Ya. Nah, jadi mungkin dari mereka mengatakan, "Kok bisa kamu secepat itu bangkitnya? Kok bisa kamu secepat itu berubahnya? Padahal kemarin kan aku lihat mobil kamu udah terjual, motor kamu udah terjual, bahkan rumah udah terjual gitu ya. Sekarang kok bisa gitu loh." Ya mungkin kamu udah ngontrak atau kamu udah beli motor begitu. Nah, di situ mulai orang-orang menceritakan, pengen tahu nih. Ya, dia pengen tahu tapi tidak mencari tahu. Nah, tapi dia membuat sebuah cerita, membuat sebuah halusinasi atau hayalan lah bagi dia. Oh, berasumsilah mereka. Jangan-jangan kamu mungkin mendapatkannya dengan tidak baik, atau mungkin secara mistik gitu ya. Nah mungkin dengan begini begitu, atau punya ya dalam arti kata ya tuyul gitu ya. Nah banyak orang yang mengatakan itu, bahkan banyak orang-orang juga seakan percaya dengan omongan satu orang tersebut ya. Nah ini mungkin kenapa? Semata-mata mungkin mereka pengen seperti kamu, karena mereka juga punya keadaan yang benar-benar terpuruk juga, tapi mereka tidak bisa bangkit seperti kamu. Ya, kamu ini cepat bangkitnya, kamu cepat let's go-nya, kamu tidak akan berlama-lama di kondisi terpuruk ini, gitu loh. Nah, itu yang membuat orang-orang kenapa ya?
Ya seharusnya kan dia bisa nih cerita sama kamu, pengen tahu gitu ya, ngobrol baik-baik gitu ya. Ya kamu juga bisa dong kasih solusi, kasih masukan, mensupport ya. Tapi kenyataannya ya terbalik. Mereka bahkan membuat isu tentang kamu, mungkin kamu yang begini, kamu yang begitu, atau kerjaannya nggak baik nih, atau kerjaannya mungkin di klub malam nih gitu ya. Nah, atau mungkin kerjaannya ya begini begitu gitu ya. Nah, banyak ya asumsi-asumsi dari mereka. Intinya jelek semua gitu. Tapi di sini apa yang kamu dengar itu membuat kamu akhirnya bangkit, makin bersinar di sini. Ya, jangan sampai omongan miring tentang kamu yang kamu dengar, isu tentang kamu membuat kamu down, jangan. Membuat kamu makin terpuruk, jangan. Harusnya kamu harus menjadi sebagai acuan bagi kamu untuk menunjukkan kepada mereka kalau aku tidak seperti apa yang mereka bicarakan gitu loh. Ya, jadi itu aku lihat ada adjustment, perubahan terjadi pada kamu. Sehingga akhirnya orang-orang bahkan merasa kagum. Nanti akan berbalik tuh rasa mereka. Kagum, nggak percaya, ya merasa kayak kok bisa ya. Nah, ada orang-orang yang mungkin ingin seperti kamu ya, tapi ada yang berbalik menjadi energi positif. Mereka mulai mendekat ke kamu, mulai mungkin ya mencari perhatian kamu lah gitu ya. Untuk apa? Ya untuk bisa merubah hidupnya dia juga. Terkadang kan orang-orang yang iri ini kan tanda orang yang tidak mampu seperti kita gitu loh. Ya. Nah, aku juga melihat di sini. Ada beberapa dari kamu kayak pengen bebas nih. Ada suatu hubungan yang toksik mungkin terjadi di sini, atau mungkin kamu yang sudah menikah, mungkin ya beberapa dari kamu yang tinggal bersama keluarga atau bersama mertua ya. Nah, itu membuat kamu tidak nyaman. Mungkin bisa jadi mertua kamu sendiri yang mungkin tidak menyukai kamu. Mungkin kamu menantu yang dikatakan menantu yang tidak berbakti, atau menantu yang bagaimana gitu ya. Nah, di situ membuat kamu merasa terjebak, terikat dalam situasi kondisi. Tetapi itu mengajarkan kamu untuk berbesar hati. Mungkin untuk ya udah, apapun yang dilakukan oleh mertua kepada kita terima dengan lapang dada. Ya, mungkin dengan berdoa aja kepada Tuhan. Nah, kalau kamu mungkin mencari solusi, bicarakan baik-baik mungkin dengan suami kamu, dengan istri kamu ya. Solusi apa yang mungkin akan bisa kamu dengan dia ambil, supaya jangan menyakiti mertua, orang tua ya, dan keluarga lainnya. Begitu. Jadi ini yang aku lihat. Aku melihat kamu terjebak ya di sini. Ya bisa jadi ini terjebak dalam situasi pekerjaan ya. Dalam situasi ini kan luas ya artinya. Mungkin di sini ada dalam pekerjaan di mana kamu ngerasa banyak orang yang toksik, banyak orang yang menjilat, banyak orang yang bermuka dua, bahkan nama kamu itu suka dijelek-jelekin ya. Mungkin kepada atasan, mungkin kepada pimpinan kamu ya. Dia merasa ya mungkin dengan menjelekin kamu ya nama kamu itu kan jatuh, tapi ternyata tidak gitu loh ya. Bahkan di sini banyak orang-orang yang sekarang ini kan udah pintar, udah cerdas ya, karena mungkin orang di sekeliling kamu juga banyak yang berpikir positif. Jika ada orang yang menceritakan keburukan seseorang, itu artinya ya mereka iri, karena pada dasarnya tidak ada orang yang buruk, tidak ada orang yang jelek ya. Yang jelek itu adalah attitude kita ya. Nah, jadi ini yang aku rasakan. Oke. Nah, aku melihat di sini ada Queen of apa nih ya, Pentacles. Aku ngelihat memang ini ada ular. Ada orang-orang yang seperti ingin apa ya, ingin menerkam kamu, ingin memberikan racun kepada kamu gitu ya. Ini ibarat ular ya. Tapi kamu pintar di sini. Ya mungkin banyak orang-orang membuat sebuah isu tentang kamu, membuat orang-orang percaya gitu ya. Dia berhasil untuk membuat orang-orang percaya dengan omongan yang kamu katakan tentang kamu yang beginilah, atau tentang kamu yang begitulah. Mereka mungkin percaya, tapi itu hanya sekedar percaya saja. Tapi mungkin setelah mereka melihat kenyataan pada diri kamu, di mana kamu akan menunjukkan value-nya kamu ya, mereka mungkin ya berbalik arah kepada kamu ya. Karena di sini aku melihat ada Knight of Swords. Kamu berhati-hati sekali untuk berpikir dan bertindak di sini. Ya intinya kamu mencoba untuk membuat diri kamu itu seelegan mungkin, membuat diri kamu itu punya value gitu ya, sehingga akhirnya orang-orang mungkin tidak akan mudah percaya dengan omongan-omongan miring tentang kamu di luar sana begitu ya. Apalagi mungkin di sekarang ini zamannya sosial media ya. Sosial media itu benar-benar kuat
mempengaruhi gitu ya. Itu mungkin netizen itu kayak pengen tahu aja, suka kepoin aja kalau ada masalah, kalau ada apa itu wah kenceng banget gitu ya. Nah akhirnya ya bisa jadi kamu ambil hikmahnya di saat mungkin mereka mengatai kamu di sosial media ya, itu membuat kamu menjadi tenar, itu membuat kamu mungkin menjadi terkenal. Terus bahkan jika kamu yang jadi content creator di Facebook Pro ya, itu mungkin akan membuat follower kamu meledak. Jadi apa ya, positifnya ke situ aja ya. Jadi kita itu harus benar-benar berpikir positif tentang apa yang terjadi pada kita. Jadi kita ambil hikmahnya. Oke, kita coba lihat dari kartu orakel. Apakah yang terbaca di sini? Fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Oke. Ya. Aku melihat di sini. Nah, ini the beginning, ada rabbit. Kamu seperti terlahir kembali. Di saat kamu memiliki masalah seperti ini, ya mungkin kamu juga sempat sih ya ngerasa kecewa. Apalagi mungkin yang membuat isu tentang kamu itu adalah teman kamu sendiri, atau saudara kamu sendiri, atau pasangan kamu sendiri. Mungkin karena dia nggak suka kamu mungkin putusin dia gitu ya. Jadi dia membuat sebuah cerita, oh kamu begini, kamu begitu ya. Tapi sekarang ini kamu akan masa bodoh gitu ya. Karena itulah fase baru bagi kamu yang benar-benar harus kamu jalani saat ini. Karena itu akan lebih positif, akan membawa berkah kepada kamu ya. Oke. Nah, di sini ada new star. Nah, ada new star, ada kamu akan memiliki sebuah ya sama halnya dengan new beginning, kamu akan benar-benar menemukan sebuah kesempatan peluang baru ya di sini untuk bisa kamu manfaatkan dan sebaik mungkin. Dan ini juga untuk menunjukkan kepada orang-orang ya, kamu tidak mengklarifikasi ya, mungkin bukan dengan kata-kata bukan, tapi kamu dengan tindakan. Kamu menunjukkan kepada orang-orang semua bahwasanya kamu itu tidak seperti apa yang mereka bicarakan, mereka isukan tentang kamu ya. Begitu. Nah, di sini aku juga melihat ada self esteem. Kamu juga terbilang ya orang yang punya harga diri. Kamu juga orang yang punya prinsip dalam diri kamu. Sehingga akhirnya ya kamu mungkin tidak akan ikut campur mungkin dengan drama mereka. Kamu tidak akan terjebak dengan drama-drama mereka gitu ya. Kamu hanya fokus kepada diri sendiri. Karena kamu punya harga diri juga. Dimana kamu harus tampak elegan. Kamu tampak menjadi sosok yang mungkin berwibawa, bijaksana gitu ya, dan sebagainya. Nah, aku juga melihat di sini ada intuition. Kamu juga punya intuisi yang cukup tajam, sehingga ini juga berguna untuk hal-hal mencapai kesuksesan kamu dan mencapai kebahagiaannya kamu di sini. Oke. Dan kamu benar-benar memanfaatkan intuisi kamu untuk hal apa? Mungkin untuk dalam pertemanan, untuk orang-orang yang mulai mendekat ke kamu mulai gunakan intuisi kamu, bahwasanya orang ini baik enggak ya, orang ini begini enggak ya gitu. Jadi kamu itu selalu membuat diri kamu itu terjaga atau terprotek gitu ya dari energi-energi negatif. Itu hebatnya kamu. Oke. Nah, di sini ada always joyful. Kamu akan selalu bahagia, kamu akan selalu bergembira, kamu akan cuek menghadapi orang-orang seperti itu. Kamu abaikan ya, kamu tidak akan terpancing gitu ya, terpancing dengan omongan-omongan atau isu-isu miring tentang kamu. Kamu akan abaikan itu karena itu adalah bentuk stabilnya kamu. Ya, begitu cara kamu menstabilkan energi kamu, menstabilkan kehidupan kamu juga gitu ya, kondisi kamu. Jadi ya kamu tidak akan ikut campur juga, dan tidak akan apa ya, kamu bisa mengendalikan lah ya emosi kamu, pikiran kamu juga. Oke. Nah, aku juga melihat di sini ada pray your love. Kamu benar-benar selalu berdoa untuk cinta yang akan kamu miliki. Mungkin banyak juga dari beberapa dari kamu ya, atau dia ini juga bisa vice versa ya. Ya mungkin pasangan kamu yang ternyata mudah percaya dengan omongan orang lain. Mungkin dia lebih percaya omongan orang daripada omongan kamu. Nah, disitulah akhirnya kamu, wah kalau begini ya nggak pantas dong buat aku, nggak bisa diperjuangkan, nggak bisa diandalkan begitu, karena dia lebih percaya sama orang bukan sama kamu. Itu membuat kamu akhirnya mencoba untuk ya apa ya, untuk berdoa
supaya kejadian ini mungkin akan mengantarkan kamu kepada situasi yang mungkin stabil dan lebih baik, dengan menemukan orang yang lebih baik juga, orang yang mungkin percaya sepenuhnya ke kamu, orang yang mungkin tidak akan percaya kepada gosip-gosip murahan di luar sana, ya. Maka dari itu kamu akan benar-benar menemukan orang yang seperti kamu harapkan, ya, orang yang kamu butuhkan. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Oke, jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.